Jauh lebih lincah. Bapak sekalian saya hormati, yang berikutnya yang tadi kami sampaikan terkait penyelesaian tenaga non ASN. Yang ini menurut undang-undang yang 2018 dikasih waktu transisi, mestinya November ini sudah tidak ada non ASN. Bapak Presiden menyampaikan di beberapa kesempatan agar kita mencari jalan terbaik. Kami laporkan tadi, kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman asosiasi bupati, kota, provinsi, saya bertemu dengan teman-teman Komisi 2, kita sedang menyiapkan opsi terbaik terkait dengan penyelesaian non-ASN ini. Karena di satu sisi non-ASN ini fungsinya luar biasa, tetapi di sisi lain juga tidak sedikit dulu rekrutmennya juga kadang tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan dari kita semua, termasuk dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan membahas informasi seputar honorer dan CPNS dengan tema Jelang Dihapus. Ini kabar terbaru soal honorer PNS yang kami lansir dari CNBC Indonesia. Untuk itu, langsung saja kita simak informasinya. Kabar terbaru soal pegawai honorer datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Azwar baru-baru ini menegaskan bahwa pihaknya akan menghindari kebijakan pemberhentian massal atau PHK saat menerapkan kebijakan penghapusan tenaga non-ASN pada November tahun 2023. Presiden Joko Widodo sendiri meminta Azwar untuk mengkaji masalah ini, mengingat kebijakan soal honorer akan berpengaruh pada 2,3 juta pegawai dengan status tersebut dan daerah serta kementerian lembaga yang mengandalkannya. Bukan diberhentikan, tidak ada rencana diberhentikan, ungkapnya di Istana Kepresidenan. Meski tidak diberhentikan, dia mengaku tengah meramu opsi konkret untuk menangani tenaga non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini, seperti tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, yang totalnya mencapai 2,3 juta orang. Adapun, menurut Anas, opsi penanganan nasib akhir para tenaga honorer yang akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo dan telah ia komunikasikan ke Komisi 2 DPR RI itu secara garis besar akan menitik beratkan pada jalan tengah. Artinya minim menggunakan anggaran dan menghindari PHK. Dan tidak akan tambah beban daerah. Ini yang kami sedang cari solusinya. Jadi yang penting kita hindari PHK, pembekankan anggaran. Tidak ada lagi istilah non-ASN, ujar Anas. Pada kesempatan terpisah, Anas menuturkan tenaga pendidikan dan kesehatan yang masih berstatus honorer menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Para honorer ini akan diberikan ruang ikut seleksi CASN untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK ataupun calon pegawai negeri sipil CPNS. Yang sudah jalan sekarang mulai tahun 2022 sampai tahun 2023 ini yang diangkat sesuai prioritas pendidikan dan kesehatan, kata Anas. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah telah menyiapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Namun, yang terserap atau yang diusulkan oleh pemerintah daerah kebutuhannya hanya sebanyak 400.000. Nah, kami berharap daerah segera mengusulkan untuk PPPK dari daerah karena pendidikan dan kesehatan sedang jadi prioritas, tutur Anas. Namun, tidak hanya untuk periode 2022 dan 2023 saja, Anas menuturkan tengah menyiapkan formasi lebih banyak pada 2024. Dia melihat akan ada lowongan untuk menjadi CASN pada tahun itu sebanyak 1 juta lebih formasi. Sekarang kita sedang ajukan formasi, 1 juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024. Tentu tenaga non-ASN tidak hanya guru dan kesehatan, tentu di banyak tempat banyak, karena itu sedang kita siapkan opsi terbaik, ungkap Anas. Lebih lanjut, Anas akan kembali mengumpulkan bupati dan wali kota seluruh Indonesia agar menemukan formula yang tepat atas nasib honorer.
di mana tidak ada pemutusan hubungan kerja PHK, namun juga tidak membebani anggaran negara maupun daerah. Ini sedang kita selesaikan, sedikit lagi lah imbuhnya. Hal ini mengingat pada beberapa daerah, peran honorer sangat penting dan strategis. Demikian informasi mengenai jelang dihapus. Ini kabar terbaru soal honorer PNS, semoga bermanfaat. Terima kasih.